Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan membahas kembali mengenai naskah kuno. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai beberapa jimat dari ayat-ayat Quran atau dari beberapa sholawat Nabi yang itu mempunyai fungsi tertentu yang sering digunakan oleh masyarakat pada masa dulu, dan itu terekam dalam naskah kuno yang ada di hadapan saya ini. Oke, ini naskah kuno yang akan saya bahas mengenai jimat-jimat itu. Silakan simak apa penjelasan saya, mungkin mempunyai suatu manfaat tersendiri bagi Sobat Klasik yang mempercayai atau mengamalkan lafaz dari ayat-ayat Quran atau sholawat Nabi tersebut untuk beberapa fungsi tertentu yang tertera dalam naskah ini. Mari simak penjelasan saya. Sebelum saya menjelaskan mengenai isinya, saya sedikit akan menyinggung mengenai naskah ini ya Sobat Klasik. Naskah ini ukurannya bisa Sobat Klasik lihat dalam video ini, ukurannya sama seperti buku tulis pada umumnya yang biasanya digunakan untuk anak-anak sekolah. Nah, ukurannya itu sama, dan tebalnya itu juga hampir sama seperti buku tulis sekitar 38 halaman itu. Nah, ini bisa Sobat Klasik lihat. Nah, mengenai dalamnya, kertasnya itu menggunakan kertas beruang, dan tintanya dominan adalah warna hitam dan juga merah. Warna merah berfungsi untuk menjelaskan bab atau subbab sebelum penjelasan detail dari isi dari bab tersebut. Nah, kalau yang isinya itu menggunakan tinta hitam. Oke, saya akan masuk mengenai teksnya ya. Akan menjelaskan mengenai isi teksnya. Nah, yang pertama, naskah ini merupakan naskah jimat. Ikilah kitab jimat. Nah, meskipun tidak dijelaskan judul kitabnya apa, kan tapi di depan sudah dijelaskan bahwa kitab ini atau naskah ini berisi teks yang berbicara atau menjelaskan mengenai beberapa jimat yang bisa digunakan oleh para pembaca atau diamalkan oleh para pembaca. Oke, jimat yang pertama, naskah ini menjelaskan mengenai jimat untuk tanduran atau tanaman di sawah ya, tanduran tanaman di sawah untuk menghindarkan dari beberapa penyakit seperti hama. Kalau di sini ditulis itu tikus. Nah, berarti kan beberapa serangan dari hewan maupun hama yang bisa merusak tanaman tersebut. Nah, adapun jimat yang tertera dalam naskah ini yaitu suatu lafaz yang dianjurkan ditulis di atas kertas. Nah, ditulis di kertas lafaz tersebut, kemudian ditanam atau ditele, berarti ditanam di persawahan tersebut di 4 penjuru. Di 4 penjuru berarti sawah itu misalkan bentuknya ada pojoknya, pastikan ada pojok-pojoknya. Nah, itu ditanam di pojok-pojok tersebut menurut naskah ini. Nah, adapun lafaz yang harus dituliskan dalam kertas sebelum ditanam kertas tersebut di tanah, yaitu lafaznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba dengarkan dengan seksama lafaznya agar nanti tidak salah tulis ya Sobat Klasik semua ketika ingin mengaplikasikan ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, itu ditulis di atas kertas. Fungsinya untuk menghindarkan tanduran atau tanaman dari berbagai penyakit atau tikus, wereng, dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Kemudian jimat yang kedua adalah untuk menghindar, lebih khusus lagi. Kalau yang tadi dijelaskan untuk menghindarkan tikus, kalau yang ini ular itu biasanya ada yang memahami di Jawa, ada yang ular itu ulat yang kecil-kecil itu. Nah, kalau ular itu biasanya disebut dengan ulo, tapi kalau saya perhatikan yang dimaksudnya adalah ulet ya, karena biasanya kan banyak menyerang daun-daun
di persawahan, tanaman di persawahan itu. Nah, adapun jimat yang bisa digunakan yaitu yang pertama adalah di sini jelaskan maca Al-Fatihah, membaca surat Fatihah 1 kali, kemudian Al-Ikhlas ping 1 kali juga, lalu kemudian ayat kursi 1 kali juga, dan kemudian diakhiri dengan membaca seperti ini, Ar-Rusydu Bir-Rusdi. Oke, dengarkan dengan sesama ya, Ar-Rusydu Bir-Rusdi, Innallaha yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, saya ulangi lagi, Ar-Rusydu Bir-Rusdi, Annallaha yarzuqu mayyasha bighairi hisab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu bacaan akhir setelah baca Fatihah, Ikhlas, lalu kemudian tadi ayat kursi, lalu ditutup dengan membaca doa tersebut. Nah, itu caranya, yaitu di hadapan tanaman yang di persawahan itu dibaca aja. Kalau yang pertama tadi kan ditulis kertas, kalau ini hanya dilafadzkan di mulut saja tanpa ditulis di atas kertas atau media yang lainnya. Yaitu yang kedua. Yang ketiga yaitu jimat. Ini bagi para laki-laki ya yang akan meminang perempuannya agar diterima lamaran, agar lamarannya diterima, itu ada jimat tertentu yang bisa digunakan, yaitu ada suatu lafadz yang tidak hanya dibaca, naskah ini menjelaskan, yaitu dituliskan di tangan, di telapak tangannya ini. Nah, lafadznya adalah Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahyi ila min amri rasyada. Nah, itu saya ulangi ya, Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahyi li min amri rasyada. Nah, itu ditulis di telapak tangan ini. Nah, ketika akan berangkat meminang perempuannya agar perempuannya tidak berubah pikiran atau orang tuanya menerima, nah itu jimatnya, lafadz itu dituliskan di tangan. Oke, itu bagi para kalian yang mau meminang atau melamar seseorang. Jimat berikutnya yaitu tentang menghindarkan musuh. Nah, jika punya musuh lagi berseteru dengan temannya, dengan kawannya, atau dengan siapa saja yang lagi ada permusuhan di antara kalian, maka di sini dianjurkan untuk membaca doa tertentu sebanyak 25 kali. Nah, itu harapannya agar terhindar atau selesainya perselisihan tersebut. Seperti itu. Oke, terselesainya perselisihan tersebut. Kalau di sini sih memang lafadznya itu melayuni musuh ya, berarti di sini kan maksudnya untuk menyelesaikan perselisihan itu, kalau kita bisa interpretasikan di sekarang ya. Nah, lafadz yang bisa dibaca yang dianjurkan sebanyak 25 kali itu ya adalah fangqalabu binikmatim minallah. Oke, fangqalabu binikmatim minallah. Nah, itu lafadz yang dianjurkan untuk dibaca sebanyak 25 kali. Nah, untuk menghindarkan dari musuh. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan satu lagi jimat yang digunakan untuk ketika memulai menyebar benih di sawah. Nah, ternyata di naskah ini menjelaskan ketika memulai menanam benih itu, bibit tanaman di persawahan itu ada doanya yang bisa digunakan, yang harapannya nanti agar tanaman itu tumbuh subur, dihindarkan dari hama, penyakit, dan bisa panen. Ya, seperti itu, bisa panen dengan hasil yang terbaik. Nah, adapun lafadz doanya adalah seperti ini, silakan disimak. Pertama dengan lafadz bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, itu doanya ya. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat,
yang berikutnya membaca syahadat. Nah, itu untuk memulai menebar benih di persawahan. Itu ada doanya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan fenomena masyarakat, masih ada masyarakat yang mempraktekkan ini. Nah, saya pernah menemukan ada suatu keluarga yang sangat konsisten ketika memulai menanam benih itu, menebar di sawah itu konsisten. Kalau orang yang pernah saya temui itu adalah membaca sholawat saja. Kalau di sini ada basmalah, sholawat, dan juga syahadat. Kalau orang yang saya temui itu membaca sholawat sekitar 100 kali itu sebelum menebar benih, dan juga ketika menebar benih para pegawainya atau para buruhnya sawah itu juga dianjurkan untuk membaca sholawat ketika menyebar benihnya di tanah di persawahan itu. Oke, nah itu penjelasan saya mengenai isi naskah ini, yaitu tentang jimat-jimat tadi. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik dan mempunyai manfaat tersendiri untuk para pecinta, pendengar, atau yang suka nonton channel Galeri Klasik Nusantara. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.